Karena selama di dalamnya ada unsur kebaikan, membawa positif, itu boleh. Ya, sangat-sangat boleh. Pawai obor misalnya, untuk kebersamaan, untuk persatuan. Ya, giliran yang pawai obor dibid'ahin. Yang konser koplo enggak. Nah, itu udah campur aduk. Kalau pawai yang ana rasa, kalau diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Pot Sabo, podcastnya para juara. Bersama saya Farah Moza dan saya Syofara Jenny. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira tentang apa ya, Far? Kita bakal ngebahas tentang apakah boleh merayakan Tahun Baru Islam. Dan pastinya kita nggak cuma berdua, kita bakal ditemenin sama narasumber yang famous banget. Kali ini narasumber kita sangat spesial. Mungkin sebagian dari kalian kenal Ustadz ini. Langsung saja kita panggil Al-Muharram Bapak Ustadz Karim Fadilah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya gimana, sehat? Alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu apakah boleh merayakan Tahun Baru Islam. Jadi sebenarnya hukum merayakan Tahun Baru Islam itu apa sih, Ustadz? Baik. Tahun Baru Islam yang memang diawali daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Ini dari akar katanya atau dari dasarnya dulu ya. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, yang dimana diawali daripada bulan Muharram. Di dalam 12 bulan tersebut memang ya ada 4 bulan yang diutamakan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan Muharram termasuk juga bagian dari Ashhurul Hurum, walaupun urutan yang ketiga sebenarnya berawal dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tapi Muharram ditetapkan sebagai bulan yang pertama dalam Islam. Nah, kemudian tradisi yang ada di mana umat Islam merayakan tahun baru tersebut, dan itu hukumnya boleh-boleh saja. Kalau dikatakan wajib tidak, dikatakan haram juga terlalu terburu-buru. Ya, karena harus ditinjau dulu dari sisi perayaan, teknis, kemudian seperti apa dan manfaatnya. Sebenarnya perayaan daripada tahun baru itu sama halnya dengan perayaan-perayaan yang sudah ada dalam satu tahun seperti Maulid, apalagi itu Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, ya. Itu sama saja. Selama di dalamnya terdapat kebaikan, membangkitkan energi positif bagi umat Islam, maka di situ bisa dikatakan boleh-boleh saja. Ya, jadi boleh-boleh saja. Dengan catatan satu, tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur yang menyalahi dari undang-undang syariat agama Islam. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi hukum merayakan Tahun Baru Islam itu boleh-boleh saja, tidak wajib boleh. Dan tidak Ya, haram. tidak wajib juga tidak haram, tergantung situasi dan kondisi. Gitu. Ustadz, ada acara khusus nggak yang dilakuin saat Tahun Baru Islam? Acara khususnya tidak ada. Yang justru acara khususnya itu lebih kepada individu, personal. Cara untuk kita merayakan Tahun Baru Islam itu yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri, kemudian meningkatkan kualitas ibadah. Apalagi bulan Muharram juga termasuk bulan yang dianjurkan berpuasa. Ada satu hadis Nabi SAW menyatakan, afdalus sholati ba'da maktubah sholatul lail. Paling afdalnya sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Wa afdalus siyam ba'da Ramadan siyamul Muharram. Paling afdalnya puasa setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Nah, jadi cara merayakannya ya udah lebih kepada individu itu untuk meningkatkan kualitas ibadah. Nah, kemudian kalau perayaan yang secara jama'i, yang secara kelompok membuat acara PHBI misalnya, yaitu sebagaimana teknis acara saja. Mungkin di dalamnya ada tilawatil Quran, di dalamnya ada Maulidur Rasul misalnya, kemudian ada tausiah, yang dimana tausiah ini lebih mengarah kepada muhasabah, introspeksi. Karena kita telah menghabiskan 360 hari kurang lebih 1 tahun sebelumnya, untuk apa kita gunakan, dan rencana-rencana plan ke depan 1 tahunnya. Ya, jadi sebagaimana sabda Rasulullah,
yang dikatakan bahwa sebaik-baiknya seorang mukmin itu adalah yang dimana hari ini lebih baik dari hari kemarin, ataupun hari esok lebih baik dari hari ini, dan sebaliknya seburuk-buruknya orang yang dimana hari ini ya lebih baik lebih buruk mungkin daripada hari kemarin, atau sebaliknya ya, seperti itu kurang lebih. Jadi nggak ada acara-acara yang khusus. Jadi jangan sampai kita juga menyamakan seperti orang-orang Syiah yang memang dia merayakan Muharram itu khususnya tanggal 10 Asyura melukai diri. Itu mereka bocok-bocokin diri sampai berdarah-darah karena meratapi dengan wafatnya Sayyidina Husain cucu Rasulullah yang wafat di Karbala, dengan terjadi sejarah yang panjang, polemik ya, politik seperti itu yang kurang lebih. Karena 10 Muharram ini, di bulan Muharram itu banyak peristiwa yang Allah paskan waktunya memang di waktu tersebut seperti itu. Tidak ada. Jangan sampai tercampur baur dengan adat-adat tradisi juga. Seperti misalnya di Jawa itu kalau misalnya kalau bulan Muharram itu dia mandiin keris. Malam satu suro ya. Iya, malam satu suro. Ada yang mandiin kebo, berebut kotorannya segala macam. Nah itu ya udah dengan keyakinan mereka lah, yang jelas di alam Islam itu tidak ada, lebih kepada fokus. Nah kemudian amalan sunnahnya juga penting ini. Di tahun baru tersebut, misalnya pas malam 1 Muharramnya, sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama, jangan hanya kita euforia untuk membuat acara, tapi lupa memperbaiki diri dengan cara berdoa di akhir tahun dan awal tahun. Nah itu kan ada doa akhir tahun biasanya habis asar, di akhir bulan Zulhijjah. Kemudian masuk ba'da maghrib, nah itu udah masuk berarti tahun baru, besok kan 1445 ya. Sekarang 44 ya? Iya, besok 45 Hijriah. Tahun baru baca doa awal tahun. Yang dimana doa itu bagus sebenarnya. Intinya meminta kebaikan pada tahun tersebut dan meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan kejahatan. Nah itulah mungkin acara-acara yang khususnya bagi kita semua. Ada lagi? Kan kalau misalkan tahun baru Masehi kan kita kan kayak main petasan gitu ya Ustadz, bakar-bakaran atau nonton konser, iya, nunggu sampai 0000 gitu. Nah kalau tahun baru Islam itu boleh nggak sih Ustadz? Ya jelas, perbedaannya saja jauh antara tahun baru Islam dengan tahun baru kita Masehi. Tahun baru Masehi itu dia perubahannya di jam 12 malam pergantian hari. Sedangkan untuk Islam itu di waktu maghrib. Jadi acara jangan sampai disamakan ya, seperti tahun baru Masehi yang penuh dengan kegembiraan, tapi kegembiraan yang menjauhkan kita kepada Allah ya, menjauhkan kita kepada syariat, bahkan seperti melupakan ya dalam ajaran-ajaran agama ya, seperti euforia tadi lah ya, yang bakar-bakar segala macam sampai nggak sholat isya, malamnya begadang, subuhnya kesiangan. Mengawali tahun baru yang baik justru dengan sesuatu yang buruk. Mengawali tahun baru dengan sesuatu yang buruk itu bisa dikatakan sebuah pertanda jangan-jangan kedepannya buruk. Nah itu kan tahun baru Masehi kayak begitu. Makanya juga jangan sampai di tahun baru Muharram kita melakukan sesuatu yang buruk ya, takut khawatir nanti kedepannya jadi buruk gitu. Karena sesuatu yang baik yang diawali dengan baik, insya Allah kedepannya jadi baik. Ya itu namanya optimis, tafaul seperti itu. Maka lakukan kegiatan yang manfaat di tahun baru Islam ya, tahun baru Muharram seperti itu. Ustaz, awal mula ada tahun baru Islam itu digagasnya sebenarnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebelumnya itu memang Sayyidina Umar ingin menetapkan satu penetapan daripada kalender, penetapan daripada tanggal khusus untuk Islam. Lalu Sayyidina Umar bermusyawarah ya kepada para sahabat, dinisbahkannya itu dari apa? Apakah mulai dari periode dakwah di Mekah Rasulullah, ataukah mulai dari Isra Mi'raj, ataukah mulai dari pertama kali Rasulullah dapat wahyu yang pertama, atau pertama kali Rasulullah di Madinah hijrah. Nah inilah yang keempat ini yang akhirnya disepakati.
Maka istilah kata hijriyah itu diambil dari kata hijrah. Berarti yang memang Sayyidina Umar menggagasnya, mengambilnya terhitung dari tahun pertama Rasulullah hijrah di Makkah, dari Makkah ke kota suci Madinah gitu. Makanya itu terkenal dengan tahun hijriyah dalam sejarah. Kalau kalian mempelajari sejarah, nanti di dalam sejarah Rasulullah tuh ada yang namanya istilah tahun kenabian, ada yang istilahnya tahun hijriyah. Nah, tahun kenabian itu memang dihitungnya dari awal mula Rasulullah menjadi Rasul di usia 40 tahun ketika mendapat wahyu yang pertama gitu. Misal Rasulullah SAW ketika sudah 3 tahun di Mekah menjadi Rasul di usia 43, maka itu dari dikatakan tahun ketiga dari kenabian kan gitu. Karena pasca 3 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul seperti itu. Nah, nanti setelah beliau periode Madinah itu baru dianggapnya sebagai tahun hijriyah. Tapi mulai dipopulerkannya lagi, lebih dipatenkannya lagi tanggalan tersebut di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu lagi yang menarik. Bukan berarti makna tahun hijriyah ini Rasulullah hijrah di bulan Muharram. Tidak. Ada sebagian orang mengatakan bahwa tahun hijriyah berarti Rasulullah hijrahnya bulan Muharram. Enggak, justru Rasulullah bukan hijrah di bulan Muharram, bukan. Jadi asal mula penamaan hijrah itu hanya karena bernisbahkan hijrahnya Rasul saja. Karena memang disitulah awal mula kebangkitan Islam. Awal mula persatuan, persaudaraan umat Islam di kota suci Madinah yang dimana Rasulullah mendapat sambutan besar. Tola al-badru alaina dan yang lainnya. Nah, disitulah akhirnya diabadikan dalam sejarah. Tapi catat bahwa Rasulullah sendiri hijrah bukan di bulan Muharram. Nanti silahkan cek lagi di buku sejarah seperti itu kurang lebih. Oke. Seperti yang tadi Ustadz bilang kan, kalau misalkan tahun baru Islam itu kan kita adain maulid gitu kan ya Ustadz. Betul. Nah, sebenarnya ngadain tahun baru Islam itu bid'ah nggak sih Ustadz? Kayak yang viral dan menyatakan kalau maulidan terus juga pawai bawa obor itu bid'ah gitu. Ya, baik. Emang kalau bicara bid'ah ini nggak bisa 1-2 jam. Karena perlu kita mengakar dulu dari kata bid'ah tersebut. Sampai nanti perbedaan ulama di kalangan ulama salaf maupun khalaf tentang pembagian bid'ah yang sampai menjadi 5. Kalau dikatakan sebagai istilah bid'ah, benar. Tapi bid'ahnya bid'ah yang baik. Karena bid'ah itu satu akar kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang baru. Tapi yang baru itu baik. Dan dalam kaedah Islam, ya sesuatu yang baru itu baik, maka boleh untuk diambil. Justru yang kalau sesuatu itu lama tapi buruk, justru harus ditinggalkan. Kurang lebih kaedahnya seperti itu. Maka kalau dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Seperti maulid, Isra wal Mi'raj. Kalau dikatakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang menyebabkan pelakunya masuk neraka, ini terlalu terburu-buru fatwanya, bahkan menjustis seperti itu yang tidak baik, memecah belah. Karena selama di dalamnya ada unsur kebaikan, membawa positif, itu boleh. Ya, sangat-sangat boleh. Pawai obor misalnya untuk kebersamaan, untuk persatuan. Ya, giliran yang pawai obor dibid'ahin. Yang konser koplo enggak. Nah, itu udah campur aduk. Kalau pawai anak rasa kalau diatur ya dengan sistematis, insya Allah nggak bakal bercampur juga kadang-kadang laki dan perempuan, dan hampir nggak ada unsur kemaksiatan. Ada nggak orang pawai obor tahun baru Muharram sambil mabok? Nggak mungkin. Tapi kalau konser ya pasti ada. Karena udah nggak terlepas antara musik dengan minuman keras. Itu yang benar-benar jelas bid'ah. Nah, jadi kan jelasnya seperti itu. Jangan malah yang dihantem yang baik-baik malah dipilah. Itu seperti itu. Memang dan kita tidak kaget dengan realitas seperti itu karena Rasulullah udah mensinyalir. Jadi kata Rasulullah itu dalam hadis, nanti kalian akan mendapati sesuatu yang ma'ruf itu dikatakan munkar, dan sesuatu yang munkar dikatakan ma'ruf. Jadi kebalik. Ya, paham ya? Paham. Misal konser, udah jelas haram misalnya. Apalagi seksi banget lagi yang ininya biduan segala macam. Itu udah jelas munkar, tapi orang ngeliatnya biasa. Seakan-akan menjadi hal yang ma'ruf. Ya, ma'ruf itu berarti baik, biasa aja. Tapi giliran yang baik, maulid, Isra Mi'raj dan yang lainnya, itu malah dianggapnya munkar. Nah, itu kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru tapi dia positif, Ya, jalankan. Jalankan. Tapi kalau misalkan ada yang sudah lama tapi buruk, itu tinggalkan. tinggalkan. Kurang lebih seperti itu kaidah. Ada lagi? Oke, kalau kan tadi kan Ustadz sebenarnya udah pernah nyampein kan kalau misalkan harus sunnah. Nah sebenarnya itu ada rincian sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad anjurkan nggak sih Ustadz? Dalam tahun baru Islam. Baik, dalam tahun baru Islam sunnah-sunnahnya yang tadi sudah kami sebutkan diantaranya adalah berpuasa. Ya, kalau membaca doa awal tahun atau akhir tahun memang itu dianjurkan saja oleh orang-orang soleh dan itu tidak buruk, artinya baik ya dan boleh untuk dijalankan. Jadi dalam beragama ini kita nggak boleh kaku. Wah pokoknya harus bagaimana Rasulullah. Ya enggak. Selain Rasulullah kita ada 4 khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka punya beberapa gagasan-gagasan baru yang dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah. Tapi karena mereka sudah dinobatkan sebagai pengganti Rasulullah, maka boleh diikut sertakan. Kalau beragama kaku hanya ikut sebagaimana Rasulullah saat hidup, nggak akan berjalan ya sampai Islam sebesar dakwah ini. Ya sebesar mendapat sorotan orang-orang banyak. Kenapa? Karena terlalu kaku. Ya, jadi yang dikatakan sunnah-sunnah tersebut ya bisa juga diambil dari sunnah orang-orang saleh. Ya, yang tadi membaca doa awal tahun. Bahkan begini, di pesantren-pesantren itu biasa malam tahun baru itu pas malam 1 Muharram mereka nulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, nulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada fadilahnya sebanyak 113. Sambil nulis, sambil dibaca tapi. Jangan nulis doang, tapi mulutnya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 113. Kemudian kertasnya itu taruh di rumah, taruh di kamar, taruh di mobil misalnya, taruh di mana saja, insya Allah tulisan itu akan bisa menjadi pengaman ya dengan wasilah daripada bismillah tersebut. Tapi jangan juga diputar balikan, jangan malah dijadikan jimat, akhirnya ditaruh di dompet, taruh di kantong ya dekat celana, ya bawa kamar mandi. Ini yang salah sebenarnya. Ya, itu ada sampai amalan anjuran seperti itu. Dan ditambah lagi bersedekah khususnya kepada anak-anak yatim. Anak yatim dapat prioritas utama itu di bulan Muharram. Ya, di bulan daripada Muharram. Baik. Baik Ustaz, sebelum obrolan kita berakhir, Baik. Kira-kira ada pesan gak nih buat yang lagi nontonin kita? Pesannya adalah tahun baru Muharram. Ya, setiap daripada tahun baru yang kita hadapi itu adalah bagian dari anugerah Allah untuk kita karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita panjang umur. Ustadz, tapi saya masih selalu banyak dosa, banyak maksiat. Sama, kita juga semua orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Apa hikmahnya kita banyak dosa tapi masih dipanjangkan umurnya oleh Allah? Hikmahnya adalah kita disuruh bertaubat. Ya, disuruh bertaubat. Berarti masih ada kesempatan untuk kita semua. Maka manfaatkan waktu tersebut. Rasulullah juga katakan ightanim. Ya, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah, ambillah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, diantaranya ya sehat sebelum datangnya sakit, masa muda sebelum datangnya masa tua, masa kosong, masa luang sebelum datangnya masa sibuk, sampai kepada masa hidup sebelum datangnya kematian. Jadi menghadapi daripada tahun baru ini, pertama kita muhasabah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, dan kita nggak perlu lihat ke belakang lagi, cukup diistighfarkan. Makanya kalau dalam satu kendaraan, kenapa kaca depan lebih besar daripada kaca spion? Karena kita lebih menatap masa depan, bukan masa lalu, itu kan? Yang punya mantan masa lalu aku udah lupain aja itu. Lebih besar potensi untuk masa depan. Seperti itu kurang lebih. Ya, terus berpositif, husnuzon sama Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki semua kehidupan kita. Allah ampunkan segala kesalahan kita, jadikan tahun baru ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kurang lebih seperti itu. Afwan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Karim yang sudah bersedia memberikan kita banyak ilmu. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat bermanfaat dengan baik. Amin. Dan kita dapat mengamalkannya dengan baik. Amin. Gak berasa pembahasan kita udah sampai sini aja. Semoga nasihat dan pembelajaran yang
sampaikan pada Ustadz Karim akan bermanfaat untuk kita semua. Ulang nggak sih? Ulang, oke. Oke. Nggak berasa, acara kita udah di penghujung acara. Semoga nasihat dan pembelajaran yang Ustadz Karim sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita pamit, kita punya pantun nih. Sih. Di Sumer, di Yunani. Cakep. Seumuran namanya sejawat. Selesai sudah segmen kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.